Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya beri judul memang financial wisdom, ya, tapi saya juga tambahkan subjudul bagaimana Tuhan itu lagi membawa kita untuk supaya kita itu menuju kehidupan yang kita sebetulnya itu adalah kehendaknya Dia. Ya. Agenda kita bagi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah kita hidup dalam dunia dan negara yang saya percaya Ibu Bapak kalau saya tidak sampaikan ini tidak akan mendapatkan gambaran lebih detail karena latar belakang saya seorang akademisi juga, saya punya data dan sebagainya, mungkin ini bisa menginspirasi Ibu Bapak juga. Lalu saya berikutnya lagi ngomong tentang hal yang penting yaitu mulai dari mindset. Ya, saya teringat waktu minggu lalu Bu Maimunah menyampaikan tentang Roma 12 ayat 2 tentang perubahan mindset inilah. Mungkin ini yang saya juga akan tekankan lagi karena ini akan akhirnya menuju ke destiny kita. Lalu kemudian baru topiknya financial wisdom, ya, untuk supaya kita ya sadari apapun yang terjadi itu kita seharusnya pegang prinsip kebenaran ya tentang financial wisdom ini. Mari kita mulai dari bagaimana gambaran dunia ini. Kita berada di negara yang kita lihat ini datanya bisa dicek ya. Memang ini tidak sangat update, ya, tapi itu paling tidak data tahun 2020 ya tentang bagaimana ya, kondisi ekonomi yang digunakan sebagai ukuran itu adalah GDP. Dan kita melihat memang ya superpower-nya itu adalah Amerika dan seterusnya. Kita tahu di Indonesia ada di nomor 16 ya. Nah, kalau dihitung secara persentase maka kita lihat persentasenya di bagian yang lebih berwarna biru ini. Oke. Ini paling tidak gambarannya. Nah, kalau pakai gambaran tentang purchasing power parity, daya beli, Indonesia ternyata ya, berada di lebih bagus, di nomor 7. Ya. Wis percaya saja ini karena datanya World Bank. Ya. Lalu saya harap semua juga melihat sebuah, ini adalah dari gambaran ekonomi, yang memang kalau kita melihat waktu data ini itu belum terbayangkan tentang COVID-19. Tetapi kalau kita melihat dengan asumsi normal, ya, Indonesia itu punya potensi yang luar biasa untuk naik ranking terus. Ya, dari aspek GDP. Ya. Nah, saya berharap istilah-istilah saya tidak terlalu berat. Ya, GDP itu kan bagaimana ya, kondisi ekonomi dari negara tersebut, ya, tapi bukan dari aspek kepemilikan. Jadi kalau kita bicara itu adalah wilayah domestiknya. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah wilayah, ekonominya itu kalau dihitung itu seperti begitu. Soal nanti kepemilikannya itu GNP. Ya. Nah, saya tidak, karena kita melihat itu adalah sebuah wilayah yang ekonominya bagaimana potensinya. Lanjut. Kita sekarang melihat bahwa bagaimana salah satu negara yang menurut saya ini adalah sebuah negara yang pada waktu tahun awal 2000-an seperti apa dan hari-hari ini ya sudah berada di kondisi seperti itu. Itu yang betul-betul menjadikan mengapa terjadi banyak gonjang-ganjing dalam ya, ekonomi dunia yang hari ini kita terdampak juga karena kondisi tersebut. Saya cerita itu supaya kita lebih melihat realistiknya situasi tentang kondisi dunia saat ini. Ya, meskipun ini menjadi wajahnya sangat berubah, ya, tetapi kena semua. Kena semua. Saya mau ceritakan ini supaya paling tidak
kita semua itu bisa merasakan bahwa kondisi yang sekarang melanda dunia, termasuk Indonesia, itu betul-betul semua kena. Gini, kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, bahkan itu masa PSBB di Surabaya, saya sempat ketemu dengan seseorang, diajak ketemuan. Memang kita biasanya ya secara rutin ketemu, 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali ketemu. Ya, seorang tokoh bisnis, ya saya nggak perlu sebutkan, tapi orang ini orang yang sebetulnya punya channel sedemikian rupa sehingga nanti kan saya juga gambarkan. Ini sebagai sebuah cerita dulu untuk menggambarkan krisis seperti apa yang sekarang kita hadapi itu. Dia ngomong sama saya gini, saya itu puluhan tahun waktu masa Lebaran, saya itu nggak pernah merasakan Indonesia. Karena saya pasti ya berada di tempat yang lain, di belahan dunia yang lain. Itu bagi saya kesempatan untuk saya bisa pergi dan menikmati. Ya. Tapi yang kali ini, saya dipaksa untuk ada di Indonesia. Terus dia bahkan cerita, ya saya nggak tahu apakah dia termasuk salah satu, karena saya nggak berani nanya, karena dia ngomong terus dan saya biarkan aja dia ngomong, yaitu gini dia ngomong. Yang punya pesawat pribadi saja sekarang nggak bisa berangkat. Dia ngomong gitu. Punya pesawat pribadi saja nggak bisa berangkat. Jadi kalau ada krisis tahun 98, kami nggak merasakan apa-apa. Kami nggak masalah apa-apa. Kami menikmati semuanya, hidup kami baik-baik. Karena yang kena itu cuma yang di bawah. Tapi yang kali ini, kita semua itu dalam tanda kutip di lockdown betul. Nah, saya percaya semua narasumber sudah pernah sampaikan bahwa dipaksa untuk supaya stay at home dan seterusnya. Oke, saya gambarkan itu berarti ya, kita melihat itu tidak terjadi di Indonesia saja, berarti hampir semua dunia mereka harus ada di tempat mereka berada. Oke, saya tidak ini cerita tentang GDP. Ya. Ada yang namanya $1 trillion club. Jadi yang GDP-nya itu di atas 1 triliun, itu kalau kita lihat ya, daftar negaranya itu lumayan. Indonesia baru masuk ke 1 triliun dolar itu ya beberapa tahun yang lalu. Kita lihat Amerika sudah menikmatinya sejak tahun 70, Jepang 79, ya, Prancis baru tahun 88, Jerman baru tahun 90 dan seterusnya. Ini bicara tentang kondisi ekonomi sebuah negara, ya, lepas dari masalah kepemilikan. Oke, saya teruskan. Paling tidak saudara semua dapat gambaran. Nah, ini bicara tentang populasi sekarang. Populasi. Nah, kita melihat tahun 50-an dan yang terakhir dan kemudian bakal yang akan datang. Dan kalau kita melihat realita bahwa di masa depan itu negara yang kelihatannya akan jumlahnya terbanyak dan mereka orang yang agresif sekali, yang pernah berdiskusi dengan orang India itu tahu persis mereka agresif sekali. Ya. Dan mereka punya kelebihan, salah satunya mereka dalam bahasa Inggris lebih familiar daripada kita maupun negara yang lain. Oke, ini bicara tentang competitiveness. Saya berharap cerita saya itu menginspirasi semua bahwa kita dalam level competitiveness ya secara ranking, sekali lagi ini datanya dari World Economic Forum dan data yang terakhir tahun lalu, ya diterbitkan baru Januari 2020, ya. Biasanya mereka menerbitkan itu 1 tahun sekali, ya di awal tahun biasanya. Oke, saya melanjutkan tentang ceritanya ini. Nah, ini bicara tentang skornya. Ya, kalau yang tadi itu rankingnya. Nah, Indonesia kelihatannya kita naik turun ya. Kita bisa lihat lah. Lalu ini ada
ketemu, semoga tadi ada usulan lightingnya ditambahi. Puji Tuhan. Lalu sekarang begini, kita lanjutkan. Saya berharap lebih detailnya ini itu akan menginspirasi kita masing-masing. Di dalam kriteria competitiveness index itu ada berbagai macam kriteria yang dibuat skornya. Dan semua semoga kalau kita lihat itu ada 12 pilar, ya. Rasanya kita itu bisa melihat mana yang relatif strong, tapi mana yang relatif very very weak, ya, karena skornya sangat rendah, ya. Salah satu yang saya lihat ada yang menurut saya juga nggak terlalu yakin benar, ya, tapi juga dalam hal tertentu memang benar, yaitu innovation capability, ya. Indonesia itu saya kok yakin kalau innovation dalam rangka meleset-melesetkan kata-kata itu pintar sekali. Kreatif mereka, inovatif, tapi dalam melihat produk mereka hanya terbatas hanya sebagai konsumen, tidak melihat ini sebagai upaya untuk bagaimana bisa create yang lebih kreatif. Kecuali untuk masalah seni, ya. Kita seni oke, ya, kreatif kita. Oke. Terus saya mau tunjukkan tentang tingkat kemudahan usaha. Ini bicara tentang berbagai macam aspek yang juga evaluasi. Ada yang bagus dan ada yang nggak bagus. Kalau yang ini tolong semua bacanya dengan benar. Ini bicara tentang ranking. Jadi kalau rankingnya itu angkanya semakin besar, itu semakin ya baik atau buruk. Sambil ngetes konsentrasi ini. Makin ya buruk. Kalau angkanya semakin besar makin buruk. Karena ini bicara tentang ranking. Oke. Lalu saya berharap ini juga memancing perhatian bahwa sebetulnya sampai dengan tahun 2019 Indonesia masih tempat yang most desirable countries to invest. Jadi jangan sampai ada kata-kata kerja apa dan seterusnya. Ya. Balik lagi dengan saya cerita ini sebetulnya ya penyebabnya karena simple, jumlah penduduk. Kalau kita bicara tentang jumlah penduduk, ini bicara tentang kebutuhan, kita bicara tentang market. Mari kita melihat itu. Tinggal ya yang mengerjakan itu siapa? Yang masuk siapa? Yang akses siapa? Oke, saya berharap ini menginspirasi. Lalu lagi-lagi memang ini dibuat itu menjelang masa ini beberapa bulan yang lalu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah rating yang kalau kita lihat itu yang rating bukan lembaga sembarangan. Itu institusi, semua institusi yang bagus. Ya. Bahwa kita termasuk yang juga menarik. Ya, walaupun memang realitas semua gara-gara COVID-19 ini jadi anjlok, ya. Tapi yang anjlok tidak kita sendirian semuanya. Persoalannya nanti bagaimana recover. Ya. Saya juga mau menunjukkan di satu pihak kita harus sadar ini realita juga. Ya. Ini catatan kepada saudara-saudara yang bankers, ya, bahwa alokasi dana ini kita masih relatif rendah. Bagaimana financial sector ini memberikan sumbangan untuk supaya ya, memanfaatkan kredit ini, karena terlalu banyak terjebak pada formalitas. Saya nggak tahu, ya, karena ini kriterianya mungkin perlu dilakukan kaji ulang lagi. Oke, ini saya bicara ini karena ini semua sektor itu harus bagaimana caranya itu bisa ya membuat sebuah ya ini swing up, ya, kondisi seperti begini.
Nah, saya juga mau menunjukkan realita di dunia supaya kita ngerti ya. Mengapa kok saya pakai istilah ini menarik sekali? Karena ini bicara tentang unequality. Unequality ini bicara tentang mari kita sadari ternyata Indonesia memang ya kalau kita melihat ya orang terkaya 1% itu menguasai 44% dari wealth di Indonesia. Ini data ini kalau kita lihat itu sebetulnya kalau nggak salah dari World Bank kalau nggak salah. Di bawahnya ini, ya. Ini data real. Tapi kita bukan nomor, ya, yang walaupun nomor 3, tapi ada yang lebih buruk lagi, nemen lagi. Bayangkan top 1% dari orang Rusia itu menguasai lebih dari separuh jumlah ya, kekayaan di negeri itu. Ya. Tapi kalau sebelah kanannya kalau kita lihat ini 10% data sampai dengan tahun lalu itu ternyata Indonesia sudah turun. Kalau kita renungkan, ini berarti begini, semakin sedikit orang yang dipakai sebagai acuan, itu berarti dalam hal ini gap, ya, gap antara yang kaya dan yang miskin itu cukup besar. Realita unequality yang ada. Ya. Kalau digambarkan, hubungkan dengan mobility, petanya seperti begini. Ya, gambarannya adalah kalau kita lihat di sini ceritanya yang bagus itu sebetulnya adalah kalau semakin di bawah. Ya, semakin di bawah, semakin ke kanan dan semakin di bawah. Ini semakin baik. Dari kita itu termasuk yang, wah kalau kita lihat Rusia memang berarti di sini. Ya, garis yang ini itu garis yang disebut dengan relatif ya, rata-rata. Mestinya yang bagus itu kalau letaknya yang di bawah, tapi semakin ke kanan. Ya, semoga ini bisa memahami, membaca grafik ini. Ya, maklum karena ekonom, jadi saya mau tunjukkan ini supaya paling tidak kalau nanti kita lebih teliti lagi negara mana yang. Tapi kalau kita lihat Amerika pun juga termasuk yang ya di atas rata-rata. Ya, ini Amerika. Ya, oke. Semoga ini dapat gambaran. Ini bicara tentang kroni. Lagi-lagi kalau kita lihat ini bisa cek ya itu dari majalah Ekonomis. Ya. Apa ini artinya? Artinya begini, di dalam masalah tadi yang menguasai tadi, ya, itu ternyata jumlah, ya balik lagi Rusia ini kroni, yang warna hitam itu kroni, yang dikuasai oleh kelompok-kelompok ya, tertentu yang punya akses channel khusus. Ya. Sebetulnya Indonesia ya agak memang di atas itu berarti istilahnya itu adalah inequality terjadi. Ya. Tetapi kalau kita lihat ya kroninya tidak se ekstrim yang di atasnya itu. Ya semoga saudara bisa membaca lebih baik lagi. Sebetulnya kalau kita melihat begini, yang relatif bagus itu yang justru ya hitamnya kecil. Ya hitamnya kecil ini relatif lebih sehat, lebih ya karena ini berarti kroninya masih lebih banyak ya daripada yang tidak atau non kroni ya. Oke, saya berharap kalau saya cerita ini beberapa dari saudara bisa memahami wajah dari kondisi ini ya. Lalu saya juga menggambarkan memang ini seperti si malakama. Ini profil dari anggota DPR yang dia menjadi seorang politisi. Ya. Nah, nanti di inilah. Ya. Pesan saya kalau saya cerita gambaran ini adalah begini. Ya. Alangkah baiknya kita semua, apalagi kalau kita bicara tentang minoritas dan seterusnya, ini adalah sebuah hal yang perlu di sektor yang perlu dimasuki
supaya lebih lengkap, lebih rata. Ya, oke. Sekarang saya masuk ke bagian kedua, yaitu bicara tentang mindset. Karena bicara mindset ini sangat penting. Ini, saya mau menggambarkan ada mindset yang saya istilahkan adalah dari dunia awam atau mindset secara firman Tuhan. Mindset dari dunia, saya sederhanakan ada dua ekstrim. Satu yang namanya negatif, cenderung buruk, curiga, jahat kadang-kadang. Ya. Lalu dunia juga menggunakan mindset yang satunya lagi yang lebih baik, itu adalah positif. Ya, tapi saya mau memberikan penekanan, yang positif ini pun adalah baik terpandang, tapi fokusnya manusia. Makanya saya berharap kita yang kalau kita menggunakan ya firman Tuhan sebagai dasar, saya berharap kita itu memahami bahwa mindset dunia itu negatif positif. Dan seharusnya kalau kita berdasarkan firman Tuhan, yang benar itu adalah mindset-nya itu benar. Yang berdasarkan firman Tuhan. Karena hari ini banyak sekali ya, tanpa sadar, termasuk hamba Tuhan, itu ya terpengaruh yang motivator, menggunakan istilah positif. Ya, mindset yang berdasarkan firman Tuhan itu benar. Benar itu ya benar. Ya. Mari kita lihat. Cara pandang ini akan amat berdampak pada fokus dan sikap hidup. Lalu berikutnya lagi, ya, secara dunia itu cenderung ya, sempit, dangkal saat ini saja, ya, maksimum positif. Tapi kalau kita bicara tentang firman Tuhan, luas, lengkap, kekal, ya, orientasinya kekekalan, itu yang disebut menggunakan mindset yang benar. Nah, mindset yang benar itu mari kita aplikasikan terhadap pemahaman arti berkat. Yang kemudian saya juga ingatkan hati-hati, karena hari ini banyak mindset berkat itu hanya berfokus pada materi dan jasmani. Mindset yang sesungguhnya, yang seharusnya kita pakai itu adalah justru berkat itu ada aspek jasmani dan rohani. Lalu demikian juga hati-hati mindset terhadap uang. Ya. Karena kalau kita menggunakan mindset dunia, cenderung itu jadi tujuan. Padahal seharusnya yang benar itu adalah sekedar sarana. Saya mau gambarkan supaya kita lebih teliti. Di dalam firman Tuhan, ya, apa yang, atau gini, kata iman, kata doa, yang seringkali itu sangat banyak digunakan, itu ternyata nggak sampai 500 kali disebut. Ya, kalau nggak percaya hitungan lah nanti. 500 kali. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang ngomong tentang masalah keuangan, mengapa kok saya demikian? Karena saya tadi ya, mau hubungkan dengan latar belakang saya. Latar belakang saya itu dulu saya bahkan sudah jadi dosen sebelum saya betul-betul bertobat. Ya. Nah, dulu saya punya anggapan, ya, agama itu adalah rekayasa manusia, supaya manusia itu ada yang ya bisa diatur, bisa dikendalikan gitu. Kalau enggak lebih enggak bisa terkendali lagi. Dulu saya punya anggapan itu. Sampai titik tertentu kemudian saya mengalami sesuatu yang kemudian saya melihat ini Tuhan, ini karena Tuhan. Nah, saya mau membayangkan hari ini kita ini tanpa sadar, jam, perhatian, itu tanpa sadar, tentang konsep uang pun, itu banyak, kalau nggak hati-hati, itu teralihkan ke cara pandang duniawi. Nah, saya tadi katakan,
firman Tuhan ngomong tentang iman dan doa itu cuma nggak sampai 500 ayat. Tapi yang tentang yang berhubungan dengan keuangan itu lebih dari 2000 ayat. Mengapa kok demikian? Ya, karena Tuhan tahu persis apa yang terjadi pada manusia yang kalau nggak hati-hati, yaitu di mindset itu tadi. Oke. Demikian juga tentang kepemilikan. Hari ini dunia mengajarkan banyak aspek kepemilikan. Tapi justru saya mau ingatkan firman Tuhan, itu justru kita nggak, ya sesungguhnya itu semuanya pemiliknya adalah Tuhan. Kita cuma pengelola. Oke, sekarang saya masuk ke dasar dulu, prinsip dasarnya dulu. Harus disadari bahwa semua dari Tuhan dan juga milik Tuhan. Ini nggak gampang, mindset ini nggak gampang. Semoga nanti bisa menjadi bahan diskusi nanti. Lalu kita hanya sebagai pengolah yang harus bertanggung jawab. Karena itu kita harus merespon dengan iman dan ketaatan. Nah, karena itu perlu mengenal kehendak Tuhan. Nah, syarat utama untuk seperti kita memiliki mindset yang betul itu adalah kalau kita ya tidak terikat. Sebenarnya ceritanya menarik ini itu kalau kita dalam firman Tuhan itu di Lukas 16. Ya, bendahara, tentang bendahara ya. Oke, saya tidak bahas, nanti kita bisa lebih detail ya. Tapi saya mau gambar-gambaran Tuhan pasti punya rencana di dalam setiap keberadaan kita, seperti dalam konteks talenta. Ya, memang ada yang diberi banyak, ya, ada yang seperti yang tepat itu dipercayakan banyak, tapi ada yang dipercayakan sedikit. Mau baik banyak maupun sedikit, itu semuanya ada tanggung jawabnya. Oke. Nah, sekarang tentang ini nggak gampang. Pendidikan sekuler, ya, formal, non formal, informal, kebiasaan, lingkungan sosial sering membentuk pola pikir alam bawah sadar bahwa ya, setiap orang mudah terpesona, lalu terikat. Jadilah seperti yang diistilahkan di dalam firman Tuhan mamon. Saya ulang lagi, sebenarnya mamon itu bukan hanya untuk uang saja. Ya. Hari ini ada mamon yang lain. Oke, nah saya juga mau gambarkan, Yesus sangat serius dalam pola terikatan ini sehingga dalam pengajaran, perumpamaan, lebih banyak membahas tentang hal keuangan daripada yang lain. Ini saya cuma memberikan contoh-contoh saja, hanya dari kitab Matius. Ya, hanya dari kitab Matius. Nah, gambarannya adalah selama Tuhan Yesus memberikan pengajarannya ya, atau perumpamaan, itu kalau kita lihat, kita hitung, itu hampir 40 kali. Dari 40 kali pengajaran Tuhan Yesus, perumpamaan itu, kalau kita lihat, ya hampir 30, itu ngomong tentang keuangan. Oke. Nah, salah satu hal yang saya berharap ini menjadi ya sesuatu yang penting untuk kita ya, ambil sebagai sebuah wisdom. Ya. Seharusnya uang itu ada di dalam pikiran, dalam konteks kita harus smart, ya, bukan di dalam hati. Lalu ada keterikatan. Ya. Nah, gini, saya kembali pada penjelasan sedikit lagi tentang mengapa kok hati-hati tentang hal ini. Karena tanpa sadar, ya, itu nanti kan saya kalau perlu saya cerita lebih detail, tanpa saya sadari bahkan itu terjadi pada anak saya yang juga mendapatkan berbagai macam pengajaran tentang pengertian uang itu secara ya, duniawi, yang ini menjadikan kadang-kadang nggak cocok dengan firman Tuhan. Oke. Sekarang basic financial wisdom-nya. Ya, semua pasti bisa tahu ya. Ini basic financial wisdom-nya. Ya.
bagaimana kita pastikan, ya, tinggal sekarang itu kalau kita melihat bahwa apa yang kita terima itu harus kita alokasikan secara smart ke tiga unsur ini, ya, tiga unsur ini. Berapapun memang jumlah yang kita terima semakin banyak, seharusnya proporsi untuk yang, ya, T dan I, tabungan dan investasi, itu seharusnya lebih besar. Ya, tapi tidak berarti orang yang menerima sedikit itu kemudian menganggap bahwa bagaimana memaksakan untuk supaya, ya, penerimaan lebih banyak, mengorbankan yang lain. Lalu, ya, kita mengabaikan hal-hal yang nanti bisa saja justru lebih berbahaya. Ya. Ceritanya gini, menurut survei, memang surveinya tidak di Indonesia, tapi menurut survei, orang yang terjadi financial distress itu bukan karena kurangnya penerimaan. Terjadi financial distress itu, ya, menurut survei, ya, ini pasti di negara maju, itu mostly itu berada di daerah, justru di daerah memang tengah, justru di daerah tengah, orang yang penghasilannya di daerah tengah. Mengapa kok demikian? Nanti kita teliti lebih detail. Ya, tindakan dasar sekarang. Saya berharap ini semua pasti ngerti lah ini, kalau yang ini. Bagaimana kita supaya penerimaan, oh ya, by the way tadi saya berharap ada satu poin penting itu adalah gini. Ya, banyak orang itu berupaya untuk membuat penerimaan itu dipaksa untuk supaya bisa memenuhi, ya, konsumsi. Ini juga menurut saya berbahaya. Yang benar itu adalah konsumsi yang harus menyesuaikan penerimaan. Ya, oke. Saya balik, ya. Ini poin pertama tadi adalah untuk penerimaan kita harus bagaimana bisa work smart, work hard, ya. Terus mau dituntun Tuhan. Nanti saya akan lengkapi dengan beberapa contoh, bahkan testimoni nanti tentang yang ini. Bagaimana kita bisa dituntun, ya, bukan dengan cara pikir kita yang seringkali kita ini tanpa sadar salah, ya. Lalu saya juga ingatkan tentang berhati-hati terhadap jebakan ingin kaya, lebih parah lagi nanti serakah. Ya. Ada dasar firman-Nya itu di 1 Timotius 6 ayat 9. Saya mau cerita tentang sebuah realita. Ya, memang sekian tahun yang lalu, waktu saya diundang dalam sebuah seminar bahkan itu gereja, waktu itu di gereja juga. Waktu itu saya agak iseng memang. Siapa di sini pengen kaya? Ya, saya berharap pada saudara ini jangan sampai, ya, saudara terjebak dalam pola pikir ini tanpa sadar. Ini yang saya ngomong, hati-hati dengan mindset. Kalau mindset kita salah, bahaya. Nah, waktu saya tadi saya tanya tentang ingin kaya, yang angkat tangan itu, ya, separuh lah. Lalu saya tiba-tiba, ya, ngelihat ada sesuatu yang kemudian saya minta, ayolah, jujurlah. Wah, yang angkat tangan itu akhirnya semua. Termasuk yang duduk paling depan, yang kebetulan itu juga hamba Tuhan. Lalu saya ngomong, Tuhan, ampun Tuhan. Mengapa kok demikian? Karena kalau saudara baca di 1 Timotius 6 ayat 9, itu jelas sekali. Mereka yang ingin kaya, jatuh. Ya, sampai kata terakhirnya binasa. Ya. Hati-hati. Dunia yang kita ini berada, itu banyak melakukan proses pendidikan yang kalau kita nggak hati-hati, mindset kita itu salah. Hati-hati sekali. Ini salah satu contoh sederhana untuk supaya kita itu nanti lebih ya, istilahnya itu kalau apa ya? Kalau kita percaya tentang kebenaran, ya, itu sama dengan waktu kita itu mendownload. Mengapa kok downloadnya susah? Ya karena hadisnya sudah penuh.
yang keliru-keliru itu harus dikeluarkan dulu supaya nanti bisa download dengan benar. Ya, oke. Nah, saya juga ingatkan, ya, karena ini menjadi salah satu nasihat penting saya untuk berbagai macam pertanyaan yang di radio. Ya, saya mau ingatkan tentang banyak orang ngomong tentang bakat dan sebagainya. Saya ngomong, yang lebih penting itu adalah kerja keras. Ya, memang bakat itu membuat kita lebih tidak perlu sekeras mereka. Tapi kalau cuma ngandalin bakat saja, you are going nowhere. Ya, oke. Saya ada quote dari Larry Burke, ya. Ini adalah hamba Tuhan yang banyak ngomong tentang keuangan. Kristus sudah mengingatkan kita lebih banyak mengenai dosa materialisme daripada dosa lainnya. Ya. Terus ada satu lagi, ini biasanya saya tambahkan, sesungguhnya bertambahnya harta itu belum tentu membuat orang itu menjadi lebih kaya, tetapi pasti menjadi lebih sibuk. Dan hati-hati, ya, karena repotmu itu nanti engkau nggak sadar menyanyiakan waktu yang seharusnya berharga. Oke, saya masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua pasti, ya, saya mau ingatkan dengan kata menghemat. Ya, hemat itu beda dengan pelit. Ya, pelit itu, ya, lawannya murah hati. Ya, pelit itu lawannya murah hati. Ya, hemat itu lawannya boros. Ya, oke. Kita bisa bahas lebih detail nanti. Ya, mari kita sadari bahwa ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, yang paling penting itu primer. Dan saya mau mengingatkan, memang demand terhadap kebutuhan primer gara-gara COVID itu sedikit turun. Tetapi kalau saya melihat ada banyak bisnis yang ada di primer ini, ya, itu justru lebih ramai. Kalau saudara lihat, ya, itu tempat-tempat belanja tertentu itu juga kan lebih ramai. Ya. Oke. Mengapa? Karena pada waktu PSBB pasar normal itu menjadi dalam tanda kutip drop. Ya, oke. Ini semoga ini jadi nanti untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, berikutnya lagi saya mau ingatkan tentang penguasaan diri agar bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, sebetulnya firman Tuhan yang bagus tentang ini di 1 Yohanes 2 ayat 16 ini adalah hati-hati dengan 3 keinginan yang dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 ini. Tanpa sadar manusia itu dipacu untuk membuat supaya dia itu pengen yang lebih bagus terus, mata. Ya. Kadang-kadang itu saya nggak tahu, ya, hanya untuk arloji, ya, ada yang bicara tentang ratusan ribu, tapi ada yang bahkan miliaran, ya, sama fungsinya. Nah, itu lihat, ya. Nah, keinginan mata, keinginan daging itu selalu mau yang enak. Persoalannya adalah, ya, biasa kalau kita itu sudah nyaman, waktu kondisi tidak seperti itu lagi, orang sulit untuk menurunkan. Itu karena kedagingan. Ya. Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Bicara tentang bagaimana ini kita itu bisa lebih nyombong, lebih keren daripada yang lain. Nah, saya tambahkan beberapa hal, tapi saya nggak ini, ya. Saya kira beberapa orang cukup familiar dengan kata-kata itu, tapi yang saya mau sedikit jelaskan itu adalah yang namanya impulsive buying ini. Saya mau minta semua membayangkan, ya,
kalau kita butuh shampoo, ya, kita pasti berpikir kita harus beli. Memang hari ini online bisa menjadi solusi, tapi seringkali kita itu masih terjebak pada, ya, kalau butuh kita keluar beli. Pertanyaan saya sederhana, waktu saudara datang ke tempat belanja, awalnya saudara butuh shampoo, waktu pulang cuma bawa shampoo saja atau bawa, ya, saudara-saudaranya dan gengnya semua, gimana? Karena kita itu tanpa sadar terdorong untuk beli sesuatu yang sifatnya tidak kita rencanakan, kita karena, ya, emosional kita yang melihat itu entah karena menarik, entah karena apa, itu yang disebut dengan impulsive buying. Ya, ini karena saya juga di dunia akademis, ini banyak diteliti oleh mahasiswa yang bikin skripsi dan ini menjadi topik yang menarik sekali. Realita, ya, oke. Iklan itu sebetulnya juga dibuat untuk supaya membuat terjadi yang namanya ini. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga sekarang, mengapa kok perlu mengelola tabungan? Level apapun. Karena supaya kita tidak jadi sandungan dalam mengatasi situasi darurat. Berikutnya lagi, kita berkesempatan untuk memuliakan Tuhan waktu kita dapat menolong sesama, terlebih saudara seiman. Oke, itu ada dasar firman-nya, nanti saudara baca sendiri. Sekarang yang terakhir, investasi. Kenapa kok investasi? Memang kita harap kita harus maju. Hidup ini jangan cuma diagram grafik yang flat terus sama. Nah, perlu itu. Ya, perlu memertimbangkan. Bahasa Indonesia yang benar itu memertimbangkan. Ya, memerhatikan, memengaruhi. Ya. Oke, ini soal masalah bahasa. Berbagai macam. Ya, oke. Saya percaya ini tadi omong-omong nanti ada pakar yang berikutnya lagi untuk ngomong tentang investment ini. Ya. Lanjut dulu. Yang berikutnya lagi untuk yang kekal. Mengapa kok demikian? Karena di dalam firman Tuhan jelas, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi. Ya, karena ada ngengat, karat, dan pencuri. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Bagaimana? Ini dia. Ya, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Ada dasar firman-nya. Ya. Yang kurang itu Amsal yang memuliakan Tuhan dengan hartamu. Menghadirkan Tuhan bagi sesama. Matius ya, 25 ayat 40. Ini bicara tentang pada waktu hari terakhir dipisahkan, lalu kemudian waktu itu raja ngomong, ya, dan orang itu kaget, ya, karena Tuhan ngomong waktu itu begini, waktu aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri aku minum, dan seterusnya. Orang itu ngomong, kapan Tuhan? Tuhan jawabannya di Matius 25 ayat 40 ini. Waktu engkau melakukan kepada, ya, saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Berarti apa? Waktu kita melakukan kebaikan. Saya mau ingatkan ini supaya saudara semua melihat, ya. Yang Tuhan catat sebagai kekayaan kita, itu bukan yang kita kumpulkan dan yang kita nikmati di bumi. Yang Tuhan catat sebagai kekayaan kita, ya, dasarnya di Matius 6 tadi, ya, itu adalah yang kita lakukan untuk sesama kita dan untuk, ya, pekerjaan Tuhan. Oke, John Wesley, jika pendapatan seorang meningkat, maka seharusnya meningkat bukanlah standar kehidupan, tetapi standar untuk memberikan persembahan. Ini menarik lagi, Harold Kushner ngomong gini, dia melakukan survei, lalu dia memastikan gini, tidak seorang pun menjelang kematiannya pernah mengatakan bahwa ia berharap, ya, lebih banyak waktu untuk bisnisnya. Yang banyak disesali itu adalah dia tidak menggunakan waktunya yang baik untuk justru yang seharusnya Tuhan kehendaki. Ya. Oke. Ini terakhir. Saya lihat Pak Hendri sudah memberikan bahasa tubuh, ini terakhir kali ini.
Gini, Tuhan itu harus kita yakini, He is still in control. Masa kini dipenuhi dengan berbagai ketidakjelasan, kejutan. Tapi janganlah kehilangan harapan terhadap masa depan kita. Ya, tapi ada bagian yang tetap kita harus kerjakan dengan iman. Ya. Yang bukan bagian kita itu urusannya Tuhan. Ya, istilahnya kan ya, do your best and God will do the rest. Kan gitu ya. Oke. Menarik sekali karena seringkali kata-kata ini kita cuma ya, berwacana, tapi waktu realita untuk jalani tidak sesimpel itu. Yang kedua, yang saya buat sebagai rangkuman ini adalah ya, tetap lakukan yang baik. Ya, dasarnya di Efesus 2. Saya menggunakan satu story. Saya nggak tahu, Ibu Bapak, Saudara semua sudah pernah dengar tentang seorang yang namanya Antonio Gwyn ini. Ya, nggak usah terburu-buru baca, tapi nanti setelah selesai ini, tolong nanti lebih detail, ya, membacanya nanti. Ya. Ceritanya begini, ya, dia adalah orang yang termasuk ikut ya, demo, dan demonya dilakukan tanggal 30 Mei tahun 2020. Karena waktu itu, tanggal 20 Mei, ya, seorang yang namanya George Floyd, yang kita tahu ini, ya, dia ya, karena sebab tertentu yang kita juga tahu di viral itu, sehingga menggerakkan banyak orang untuk berdemo. Dia juga salah satu di antaranya, karena dia juga sebetulnya juga ya, hitam juga, usianya 18. Berada di wilayah Buffalo, New York. Ya. Nah, ceritanya itu adalah dia waktu melihat setelah demo itu, dia melihat tempat, ya, terutama jalan itu seperti biasa, itu ya, penuh dengan sampah. Dan waktu dia tergerak, hanya simpel saja, tergerak untuk melakukan kebaikan. Ya, mulai dari jam 2 pagi dia coba dengan ya, kemampuannya dia, dan dia harus kerja selama hampir 10 jam. Dia baru selesai hampir ya, jam 12 siang. Dan pada waktu dia melakukan, sekali lagi dia tidak peduli. Memang akhirnya apa? Setelah itu baru terjadi viral. Ya. Dan itu mengubah masa depannya dia. Saya berharap wisdom sederhana, secara ya, ini simple, lakukan yang baik saja. Ya, Efesus 2 ayat 10 itu ngomong tentang karena kita ciptaan Tuhan, maka kita ya, harus melakukan yang baik. Salah satu yang sulit untuk membuat kita melakukan baik itu adalah karena mindset kita, karena kita itu sudah terlanjur berbagai macam aspek emosional yang seharusnya itu ya, tidak cocok dengan firman Tuhan. Waktu dia melakukan yang baik gini, dia tidak pernah bayangkan ada orang lain yang kemudian memberikan dia hadiah dan seterusnya, hidupnya dia berubah. Ya, sekali lagi itu tergantung dari dia nanti untuk melanjutkan. Tapi saya mau gambarkan bahwa apa yang baik yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Banyak dari kita baru melakukan yang baik setelah. Ya, ini saya berharap kita bisa mendapatkan satu lesson dari hal ini. Lalu yang berikutnya lagi itu bicara tentang ya. Nah, saya hubungkan dengan saya pribadi lagi. Ya. Saya dulu kan saya ceritakan, saya pikir dulu itu agama itu adalah upaya manusia untuk supaya manusia itu merekayasa berbagai macam hal. Tapi waktu saya terutama setelah saya bertobat, saya mendalami firman Tuhan. Saya itu melihat
orang-orang yang nulis, ya, misalkan contohnya Daud nulis Mazmur, itu adalah sebuah pengenalan dia pribadi, ya. Memang di Alkitab, terutama di Filipi 3, ini Paulus sama. Paulus kalau tidak kenal Tuhan pribadi, dia tetap jadi Saulus. Itu yang saya sebutkan transformasi hidup setelah mengenal Tuhan. Pengenalan itu yang kemudian Paulus nulis di Filipi 3:10 itu adalah yang kuhendaki untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Di kitab Ibrani di sana disebutkan 3:10 itu cerita tentang bagaimana Paulus mengingatkan bahwa orang yang tidak kenal benar Tuhan, dia itu hidupnya dia akan meleset. Ya, dalam bahasa asli dosa itu kan meleset. Dia akan meleset. Nah, mari kita cek ulang. Waktu kita itu doa kita itu lagi memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau atas nama iman, atau sebetulnya doa itu adalah supaya kita lebih ngerti kehendak Tuhan. Nah, saya berharap pengenalan ini, makanya kalau di King James, New King James maupun NIV itu pakai istilah knowing. Tapi kalau The Message itu nulisnya experiencing. Ya, yang bahasa aslinya di bahasa Yunani itu ginosko, bukan oida. Ya. Nah, mengapa kok penekanan ini penting? Karena supaya kita memberikan warisan, iman, warisan yang betul-betul penting untuk nanti kita turunkan ke anak. Hari ini pendidikan anak itu hanya cuma mengandalkan sekolah dan sekolah minggu. Di dalam proses tidak mendapatkan pengalaman pribadi bersama Tuhan itu bersama keluarga. Makanya kalau kita melihat, mestinya kita bersyukur ada kondisi seperti ini, membuat keluarga ini itu memiliki kesempatan untuk bisa experiencing, spiritual experience-nya itu ada tentang Tuhan itu. Supaya apa? Supaya tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena waktu kita menjalankan hidup itu sesuai kehendak Tuhan, saya pastikan, apapun yang kita butuhkan itu pasti ada dalam kendali Tuhan untuk menyediakan. Pasti semuanya. Saya ngomong ini itu dalam konteks tiap dari kita itu memang ada jatah masing-masing dari Tuhan. Dan Tuhan tahu persis. Ada yang diberi jatah 5, ada yang diberi jatah 2, tapi yang diberi jatah 1 itu tetap harus mempertanggungjawabkan. Nah, semoga 3 poin untuk merangkum ini membuat kita sebetulnya mendapatkan simple tentang prinsip keuangan secara benar. Oke. Saya berharap ini bisa kita diskusi. Tapi mari kita lihat ini. Ini benar-benar terakhir ini. Ini tadi itu rangkumannya. Ini quote saya, quote saya. Yaitu, mari kita hati-hati. Uang itu letaknya bukan di hati, tapi di kepala. Makanya engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan, katanya Tuhan. Nah. Karena juga uang juga punya keterbatasan, Semoga ini jadi sebuah pemikiran bahwa hidup ini memang perlu uang, tapi tidak semuanya kita bisa beli. Karena itu kerjakan juga bagian yang lain untuk supaya kita itu betul-betul wise. Dan kalau kita itu menyikapi yang tadi seperti tadi basic rumus itu, saya sangat percaya kok. Orang yang tidak kenal Tuhan saja, maksud saya Tuhan yang benar, itu Tuhan pelihara kok. Burung Tuhan pelihara dan seterusnya. Mengapa kita kok terlalu worry terhadap hal-hal yang sesungguhnya
itu semua ada dalam kendali Tuhan. Saya berharap, memang saya nanti akan, kalau dalam diskusi, saya akan lengkapi dengan beberapa hal lagi untuk membuat kita sama-sama bisa belajar. Saya sangat berharap saudara tidak cuma tanya ya, tapi ada yang bisa meneguhkan dengan beberapa story atau testimoni Anda. Semoga ya. Oke, thank you. God bless you all. Oke, ya. Terima kasih Pak Ponco. Wah, ini luar biasa materi yang telah disampaikan bagi setiap kita. Ya, ini bagi saya ini begitu banyak ya, apalagi ini soal ekonomi. Saya bukan orang yang ahli di bidang ekonomi, tetapi satu hal tadi yang saya tangkap dan itu bagi saya itu satu hal yang bijak ya, ketika kita melihat uang ya, mindset kita ini tidak meletakkan uang itu di hati kita ya, tetapi ada di pikiran kita. Dan menarik juga ketika kita bilang mengusahakan uang itu, mungkin kekayaan, ya, kesuksesan kita itu bukan dengan jalan memanfaatkan talenta yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Tetapi semua itu ujungnya itu pada kerja keras, ya betul ya Pak Ponco ya. Bagaimana ya, benar-benar kita menggunakan ya segala hal yang memang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan berikan, dan kita pakai ya dengan kerja keras yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, baik Bapak Ibu, ini materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ponco. Silakan kami memberikan ruang tanya jawab apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin baik juga tadi Pak Ponco sudah memberikan ruang apabila mungkin juga ingin interaksi, berbagi sharing bagi setiap kita supaya interaksi ini menjadi lebih hidup ya, supaya tidak satu arah hanya dari Pak Ponco saja, tapi setiap kita juga mungkin punya ya testimoni atau mungkin sharing yang kita bisa berikan berkaitan dengan pengelolaan uang ini. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, kita memberikan ruang. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand di dalam Zoom kita, itu ada reaction, bisa berikan raise hand, atau Bapak Ibu ingin bertanya melalui room chat kita. Ya, itu juga bisa menggunakan room chat kita. Nanti saya akan bacakan dan Pak Ponco akan menjawab ya pertanyaan yang diberikan bagi kita. Baik, Pak Ponco, sambil menunggu rekan-rekan para peserta untuk bertanya. Tadi saya menarik, tadi Pak Ponco katakan berkaitan dengan kebutuhan, ya kebutuhan hidup kita, bagaimana kita bijak mengelola keuangan kita. Berkaitan dengan kebutuhan pribadi kan ada masalah primer, sekunder, ya. Nah itu kan kaitannya dengan pribadi, ya. Sedangkan di dalam kehidupan kita ini banyak mungkin para peserta ini kan adalah pelaku bisnis. Ada yang mungkin punya skala bisnis yang besar, ada juga yang skalanya kecil. Nah bagaimana nih gitu di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini kita bisa bijak mengelola bisnis kita dan apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, gitu supaya apa yang kita kerjain baik dan tepat di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, silakan. Mungkin Pak Ponco bisa memberikan tips atau masukan buat setiap kita. Saya percaya sebetulnya pembicara yang sudah pernah hadir itu juga sudah memberikan banyak ya cerita-cerita ya. Saya jadi teringat karena minggu lalu saya juga ya ikut karena ingin dapat gambaran. Lalu saya itu terinspirasi oleh apa yang diucapkan oleh Bu Maimunah, yaitu gini, waktu hidup itu ya memaksa kita untuk kita itu mendapatkan lemon, kan gitu ya. Maka ya buatlah lemonade, minuman dari lemon tersebut. Berarti mari kita melihat dari apa yang ada. Apa yang ada. Nah, memang saya kalau selalu hubungkan dengan firman Tuhan, kan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Ya, tetapi ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Dia punya cara.
dia punya waktu yang kita juga harus sadar bahwa dia tidak akan pernah ya terlalu cepat, tapi dia juga tidak terlambat. Kan gitu. Nah, saya berharap kita semua itu menyadari sebetulnya gini. Saya bolak-balik ya. Alkitab itu ternyata sumber inspirasi tentang banyak hal, ya termasuk bisnis. Gitu loh. Nah, saya teringat pada cerita itu kalau nggak salah itu Dua Raja-Raja 4. Itu cerita tentang orang yang dalam kondisi betul-betul sudah terpuruk karena ditinggal suaminya, terus ini dia utang, bahkan ya anaknya pun terancam harus untuk ini tadi. Tapi ya balik lagi, saya nggak tahu waktu membaca firman seperti begitu itu mestinya kita harus sadar bahwa itu adalah sebuah ya, kebenaran yang kita harus yakini. Waktu ya, ternyata pemulihan Tuhan itu caranya dari yang ada. Kan waktu itu kan ya yang ada dia adalah minyak. Ya sudah, Tuhan pakai itu tadi. Untuk kemudian dia bereskan semuanya. Nah, saya sangat percaya krisis itu terjadi secara berbeda-beda setiap masing-masing. Dan kita adalah orang yang seharusnya yang repot dari kita itu adalah gini. Karena kita biasa ya selama bertahun-tahun kita melakukan hal A misalkan. Dan waktu kondisi COVID ini kita tidak bisa melakukan yang A ini. Nah, kita harus sadar bahwa dari yang ada ini kita bisa melakukan apa. Gitu loh. Nah, memang saya katakan ini, tiap orang itu berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda. Loh, saya itu tahu persis ada orang yang, ya memang mungkin sekarang sudah lewat ya, waktu dia melihat suasana COVID itu, dan semua pasti tahu, dia cuma fokus bagaimana bikin sanitizer. Gitu. Itu sudah menjadi sebuah yang membuat dia jadi memang hari ini dia tidak lagi seperti yang dia lakukan awal itu. Dia sudah nemu banyak hal yang lain. Tapi marilah kita menjadi orang yang seperti lagi-lagi saya bukan pakar yang berlebihan, sederhana aja. Saya pakai cerita dari Bu Maimunah itu lagi ya. Ya, kan ada cerita dari Alexander Graham Bell itu. Ya, kalau satu pintu yang tertutup, marilah kita sadar bahwa ada pintu lain. Jangan pernah kita habiskan fokus kita, waktu kita, nunggu pintu yang itu dibuka. Kita harus segera berani untuk berpikir bahwa Tuhan pasti buka pintu yang lain untuk kita harus sikapi dengan wise. Nah, sebetulnya banyak cerita-cerita, ya. Salah satu contoh ada orang yang ini, ya, ini simple sekali ya. Dia punya karyawan, waktu kemudian karyawannya itu yang biasanya itu misalnya kurir, ya, dia tidak dia tidak berhentikan kurir karena ininya dia. Apa itu? Pekerjaannya dia yang biasanya membutuhkan kurir ini, itu sudah relatif berhenti. Tapi dia bisa ya memberikan peluang kepada ya orang yang karyawannya ini tetap bisa melakukan pekerjaannya. Lalu sekarang dia tadinya kurir itu bukan bisnisnya dia. Ya, awalnya dia bisnisnya lain. Ada barang dan seterusnya yang dia kerjakan. Tapi barang ini relatif ya drop pada waktu masa COVID. Tapi kurirnya tetap bisa kerja. Mengapa? Karena dia bisa ya cari opportunity melalui ya koneksinya dia pada teman-teman. Aku bisa memberikan jasa pengiriman kepada
ya, yang begini dan seterusnya. Dan ternyata ada orang yang membutuhkan itu. Ya, sorry, saya pakai contoh ini ya. Yang tarifnya itu lebih murah daripada yang ya online yang resmi di sana. Mengapa? Karena dia tahu persis. Ya, dia juga dapat ambil sesuatu, tapi karyawannya dia tetap bisa pekerjakan dengan baik. Nah, selalu berpikir yang baik, melakukan yang baik. Ya, kita itu diberi Tuhan talenta untuk tadi berpikir. Nah, sekali lagi, uang itu ada di kepala, bukan di hati. Nah, itu wisdomnya begitu. Ya, nah, itu contoh salah satu. Ya, oke. Saya nggak tahu apakah ada tambahan-tambahan lagi. Saya nanti berharap ya kalau Anda adalah orang-orang yang termasuk mengalami istilah saya itu pergeseran yang Anda kerjakan dalam bisnis. Itu adalah sebuah ya proses yang menurut saya itu yang harus kita sadari bahwa kita tidak bisa ya mengendalikan gelombang di laut. Tetapi kita bisa mengatur diri kita untuk bisa surfing yang baik. Kata wisdom itu. Kan gitu. Ya, you cannot stop the wave but you can ya make yourself ya how to surf ya, surfing di atasnya. Ya. Oke. Jangan pernah kehilangan. Ya, kalau saya mau sederhana, jangan pernah kehilangan semangat dan ya kreativitas untuk selalu melihat ada pintu yang Tuhan buka pada waktu pintu yang biasa kita lewati itu tertutup. Nah, itu bicara tentang ginosko. Bagaimana pengalaman pribadi dengan Tuhan itu membuat kita yakin betul bahwa ini adalah cara Tuhan. Tuhan itu seringkali dengan caranya itu memojokkan kita. Ya sama, kalau saya pribadi itu ya dulu itu betul-betul ya membayangkan seperti begitu ya. Tapi akhirnya Tuhan punya cara untuk membuat saya iya Tuhan itu betul-betul ya. Yang akhirnya saya bicara tentang pengalaman pribadi itu. Dan pengalaman pribadi ini sangat penting untuk setiap orang tua harus meneruskan kepada anak-anak. Mengapa? Karena hari ini kita bicara tentang spiritual legacy. Ya, sikap iman itu tidak diturunkan sehingga banyak dari anak-anak itu ya, itu yang didik itu adalah pengajaran-pengajaran yang justru berdasarkan ya, logika manusia yang kemudian belum tentu cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke, semoga saya cukup bisa melayani pertanyaan berat ini. Kelihatannya sudah mulai banyak yang Oke, ya. Masuk juga. Baik, terima kasih Pak. Saya apa yang Pak Ponco tadi katakan saya jadi teringat ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mengundang Pak Krisnayana, ya, seorang pakar statistik yang mengatakan memang dalam kondisi pandemi seperti ini kita nggak bisa, ya, kita harus dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Yes. Sehingga di dalam berusaha pun kita sebagai pelaku bisnis harus bisa membaca peluang, ya, membaca peluang sehingga disitulah kita bisa melihat kondisi ini secara optimis, ya, kreatif dan produktif sehingga kita bisa survive ya di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini. Oke, baik, Pak Ponco, ini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk. Ya, tadi ada satu pertanyaan dari Ibu Lisa. Ya, Ibu Lisa tadi mungkin dia terlambat karena memang ada masalah dengan jaringannya. Saya belum mengerti, Pak, tentang tindakan pertama keuangan Alkitabiah. Bisa tolong dijelaskan lagi, Pak? Terima kasih sebelumnya di dalam poin melipat gandakan. Oke, silakan, Pak Ponco. Kalau saya mau sederhanakan kan gini, kita itu selalu berharap yang kita terima itu lebih banyak, pasti. Waktu kita berharap lebih banyak itu, kita nggak bisa
ya tanpa upaya. Nah, yang saya maksudkan itu adalah satu yang saya poin pertama itu ya kerja cerdas dan kerja keras. Ya, dua ini ya. Mengapa kok saya taruh cerdas dulu? Ya kita harus mikir dulu memang. Kita harus betul-betul tidak ya dengan cara as usual terus. Orang itu kalau melakukan sesuatu itu jangan seolah-olah dulu melakukannya begini terus begitu terus. Ya. Ya. Mari kita lihat ya. Hari ini itu kita melihat kopi itu menjadi sebuah ya produk yang muati dengan berbagai macam kreativitas di atasnya. Kan gitu. Nah, saya berharap ya ini nggak cuma kopi saja, mungkin yang lain juga sama. Tinggal karena yang tahu itu Anda sendiri. Di bisnismu sendiri itu yang paling tahu dirimu sendiri bagaimana bisa berpikir ya tidak as usual dulu. Itu yang saya harapkan yang disebut dengan cerdas. Lalu mengapa kok di berikutnya ada keras? Ya menurut saya waktu kita punya ide ini dan kita coba, kita bisa gagal. Dan waktu gagal itu ya itu saya pastikan membuat orang itu kalau nggak memiliki ya istilah saya sikap iman, dia jadi takut. Nah, ini yang menurut saya harus kan Bapak kerja keras itu katanya Thomas Alva Edison katanya ya. Dan dia ngomong pada waktu dia terakhir waktu pabriknya kobong itu terbakar itu. Orang lain memikirkan, wah gimana Pak? Dia cuma simpel ngomong, ya saya masih punya kesempatan ya baru untuk membuat yang berbeda. Loh, ya saya berharap kita semua itu mendapatkan sebuah spirit bahwa bagaimana kita itu menyikapi berbagai macam hal yang terjadi itu dengan sikap yang benar, nggak cukup positif. Ya, nggak cukup positif. Saya mau ikankan ini. Dunia itu negatif positif. Ya, saya sejak ngerti firman Tuhan, saya tidak pernah gunakan lagi istilah positif. Saya gunakan istilah benar. Ya, Roma 12 ayat 2 jelas mengatakan, ya, berubahlah supaya engkau tidak seperti ini, agar engkau mengerti kehendak Tuhan mana yang ya baik, berkenan, sempurna. Ya, nah sempurna itu sebetulnya ya benar itu tadi. Ya, oke. Semoga ini menjawab ya. Semoga ini menjawab. Oke. Gini, saya teringat satu lagi untuk supaya kita itu lebih bisa melihat ya. Yaitu gini. Kembali pada tadi yang kita bicara tentang bisnis. Kalau kita melihat bisnis itu yang paling terdampak itu bisnis yang di level tersier. Pada masa-masa seperti begini itu orang tidak ya akan berlomba-lomba beli Ferrari, tidak mungkin. Ya, saya sebelum COVID malah diundang untuk ini menjadi trainer untuk ini mobil mewah, ya saingannya Ferrari. Ya. Waktu itu mereka mau mengupgrade bagaimana pola pikir dan sebagainya. Nah, saya termasuk salah satu trainer untuk ini. Nah, saya ngomong pada mereka waktu itu saya mengatakan, ya barangmu itu barang yang tidak sama dengan gula, tidak sama dengan beras. Jadi harus bisa ya membedakan ya targetmu dan seterusnya sedemikian rupa supaya itu yang dikunci dan seterusnya. Ya, memang keadaan seperti sekarang, tapi kalau hari ini ya misalkan penjualan
mobil mewah masih bisa bagus. Wah, mosok yang lebih simpel kita kalah. Nah, saya harus pastikan memang permintaan ada sedikit pergeseran. Ya. Misalkan contoh ya, contoh makanan. Sekarang makanan yang normal setelah nanti kembali yang biasa tersaji dengan biasa itu akan pelan-pelan akan bergeser. Bagaimana membuat misalkan packing yang sedemikian rupa ya, sehingga itu akan nanti bisa tidak hanya dijual, ya. Saya cuma pakai contoh ya, karena ini kalau nggak saya gambarkan ini mungkin nggak terpikir, ya. Saya nggak tahu kalau misalkan di Malang tuh yang terkenal makanan apa misalnya. Kalau misalkan di Surabaya ini rujak cingur misalkan, ya rujak cingur. Saya nggak tahu kalau di Malang bagaimana ini, ya. Rujak cingur. Hari ini, ya mungkin yang jualan itu pakai pola seperti itu. Tapi di masa yang akan datang, bisa saja nanti akan ya ada frozen rujak cingur yang nggak tahu diproses dengan rupa, ikuti petunjuk, ya. Lalu kemudian kita bisa merasakan rujak cingur yang fresh. Itu contoh. Ya, saya tahu di ini peserta ini ada yang orang-orang yang sudah melakukan hal-hal begitu. Saya berharap Anda melakukan ini juga, sharing testimoni dan melengkapi supaya memberikan inspirasi kepada ini orang-orang yang lagi sekarang bagaimana ini. Karena saya mengatakan gini, saya manusia biasa yang tidak mungkin sangat spesifik bisa menjawab apa yang ya setiap orang itu butuhkan. Tetapi mestinya diskusi ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk bisa mengerjakan bisnis kita yang Tuhan ya taruh sebagai, kalau itu memang sesuatu talenta kita, Tuhan taruh itu. Tapi dengan cara yang berbeda, yang membuat market kita tidak di sekitar kita. Ya, saya itu justru masa COVID ini, saya bisa mendapatkan yang biasanya saya harus makan itu di Bali, karena itu ribs. Ya, ini cuma contoh sederhana. Saya bisa sekarang ini bisa merasakan ribs yang biasa saya harus ke Bali dulu baru makan ribs itu. Dan ternyata simple, hanya karena mereka menemukan bagaimana packing yang seterusnya. Memang kita harus belajar, kita harus adjust. Itu yang disebut dengan adaptasi. Saya kalau mengatakan gini, ada 3 unsur dari manusia yang menurut saya itulah hebatnya ya kita sebagai ciptaan Tuhan. Yang pertama itu adalah kita adalah orang yang ya memiliki apa itu istilahnya social engagement. Itu kita itu kalau kita itu adalah orang yang semakin begitu, kita itu punya network, punya macam-macam cara. Ya, itu satu. Yang kedua pasti kita adalah orang yang kalau kita tidak putus asa, kita diberi kesempatan untuk belajar. Kita adalah orang yang bisa mengikuti perubahan karena kita adalah belajar. Ya, kita itu manusia, waktu lahir kita nggak bisa apa-apa. Saya gara-gara work from home itu, saya sekarang lebih sering nonton National Geographic, Animal Planet gitu ya. Lalu saya melihat dulu, ya banyak binatang tuh begitu keluar langsung jalan dia. Ya. Bahkan kita tahu ayam tuh begitu netas langsung jalan dia. Tapi setelah ya sampai dia diengek ya, dia enggak pernah bisa yang lain. Kita manusia nggak bisa apa-apa, tapi ternyata kita bisa create macam-macam. Karena kita adalah learning. Ya. Kita adalah makhluk yang learning. Yang ketiga ini kalau saya mengatakan itu yang menurut saya andaikan kalau kita bisa lakukan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa karena kita itu
ya, diberi kemampuan untuk loving, untuk mengasihi. Ya, semakin orang itu seperti Tuhan, semakin besar kasihnya. Yang membuat kita itu ya bisa ya macam-macam hal juga yang kita bisa lakukan. Oke, pertanyaan ini mungkin saya sudah perluas, semoga ini bisa menginspire. Tapi saya sangat tetap berharap ada ini peserta yang bisa ini memberikan sharing juga untuk melengkapi bagaimana ternyata masa COVID itu siapa bilang menderita. Saya tahu persis ada beberapa bisnismen yang ngomong nggak apa-apa Pak, ini ya tapi saya ngomong ya kalau sudah dapat lebih dalam hal keuntungan, waktunya juga lebih banyak untuk menabur supaya ya. Dan saya tahu persis orang-orang ini itu Tuhan punya cara untuk mempercayakan lebih banyak lagi. Oke, thank you. Oke, baik, terima kasih. Kiranya ini boleh menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa tadi ya. Saya melihat di layar ini ada Pak Rio. Pak Rio betul ya, ingin memberikan tanggapan atau ingin bertanya. Silakan Pak Rio, boleh unmute di itunya, device-nya. Thank you, Rio. Shalom, selamat malam. Saya Rio, saya salah satu private student-nya Pak Ponco ya. Jadi saya ingin ada testimoni khusus. Ya, salah satunya saya akan melengkapi materinya Pak Ponco. Bagaimana kita ini mengelola keuangan itu seperti tukang parkir. Jadi kepemilikan tukang parkir itu yang tadi Pak Ponco mungkin kelewatan sedikit. Bahwa dari sekian banyak mobil dan motor yang dititipkan, dia tetap tidak bersombong. Sebab tukang parkir ini sadar bahwa semuanya hanyalah titipan. Jadi semuanya akan diminta balik sama pemiliknya. Now or later. Cepat atau lambat. Nah, kemudian saya akan juga sampaikan bahwa tidaklah salah bahwa sistem dunia ini sekuler, sejak saya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita dituntut yang cepat boleh pulang dulu. Jadi sekolah itu undikannya begitu, ranking berapa kamu begitu, sehingga kita dididik dalam kompetisi yang cenderung kita dibuat mengejar sesuatu yang dunia katakan itu baik, positif, tapi kita tidak dididik untuk bagaimana kita melakukannya dengan kebenaran. Sejauh ini kita tidak bisa lagi pungkiri bahwa kalau kita katakan ini bukan akhir zaman, ya ini sepertinya gerbang ke sana memang. And then, kalau sekarang kita tidak mulai berpikir bagaimana eternity, kekekalan, maka kita akan ketinggalan. Ada banyak saudara saya yang bertugas sebagai dokter hari ini, setiap kali mereka berangkat, mereka itu harus bersiap. Hari ini itu seperti hari terakhir. Nah, bagaimana sekarang kita berlomba-lomba tidak sekedar mengelola keuangan dari konteks kebutuhan dan sekedar keinginan kita. Saya katakan ini tidak mudah bagi saya. Seperti Habakuk katakan, Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Secara manusia kita pasti disentuh rasa khawatir hari ini. Saya salah satunya, saya ada salah satu bisnis yang saya kerjakan, jual beli motor besar dan mobil hobi. Dan dalam waktu terakhir ini sama sekali tidak laku. Apakah disentuh rasa khawatir? Ada.
kalau saya berguru sama istri, Pap, jangan khawatir, Tuhan pasti tolong. Ya, aku mengerti, tapi sekolahnya anak-anak itu nggak mengerti. Mereka tetap nagih. Nah, tapi beyond the expectation, Tuhan berikan yang namanya hikmat. Datangnya tidak terlambat. Saya hobi action figure begitu ya, Hot Wheels begitu, salah satunya juga. Itu ternyata kita bisa kembangkan dari kita kerjakan diorama, miniatur stasiun kereta api, miniatur warung-warung, miniatur rumah, miniatur bengkel. Dan ternyata selama pandemi ini, itu tidak lesu, tapi makin laku. Karena banyak orang banyak di rumah dan mereka butuh beraktivitas di rumah supaya tidak bosan. Untuk refreshing mereka, kompensasi dari mereka di luar. Dan ini sepertinya tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya, dan ini akan menjadi next bisnis yang saya kerjakan. Karena salah satu core bisnis yang saya kerjakan adalah konsultan, ini juga mulai berkurang karena mereka-mereka yang bisa tatap mata, itu jadi berkurang jam tatap matanya dengan saya. Bahkan mereka kalau buy online, mereka tidak merasa puas, karena mereka perlu melihat gestur. Jadi yang Habakuk katakan tadi, itu memang dekat dengan kita. Hari ini eternity itu perlu kita fight untuk kita kerjakan terus. Kekekalan itu harus kita usahakan dalam kebenaran. Memberi, memberi, memberi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Rio untuk responsnya, juga untuk sesuatu yang boleh dibagikan, sharingnya kepada kita semua. Ini salah satu murid ya, dari Pak Ponco. Wah, ini kalau saya melihat seperti ini muridnya artinya sukses nih Pak. Saya melihat bagaimana, ya, yang saya melihat keindahannya itu adalah perubahan karakter. Perubahan karakter yang sedemikian rupa. Jadi, ternyata yang lebih penting itu adalah sebetulnya salah satu kebutuhan kita itu adalah bagaimana karakter kita berubah. Salah satu yang kita lebih banyak urusi itu keinginan kita, terutama berurusan dengan apa yang biasa kita mau. Padahal ya melalui proses ini Tuhan itu mengubah supaya kita itu menjadi karakter yang Tuhan kehendaki itu tadi. Sebetulnya testimoni dari orang yang ya menurut saya itu dia cerita pada saya itu ya, saya selama liburan itu selalu di luar negeri dan saya cuma mikir apa yang saya bisa nikmati. Hari ini dia saya cerita itu, saya cuma melihat banyak orang yang perlu saya tolong. Dan saya waktu lihat orang ini saya terharu betul karena oh ternyata orang ini bisa melihat, dia nggak ngomel dan sebagainya, tapi dia justru belajar untuk melihat bahwa ini adalah sebuah proses membuat dia menjadi lebih bijak, lebih seperti yang Tuhan mau. Nah, saya melihat, walaupun tidak persis sama, saya melihat tadi Pak Rio itu seperti begitu. Yang saya tadi juga semoga bisa menginspirasi semuanya. Kadang-kadang tuh gini, ya saya tahu, saya lihat kelihatannya ini di dalam pertanyaan ada yang dalam kondisi yang betul-betul kepepet. Bukankah tadi saya sudah gunakan dari 2 Raja-Raja 4 cerita tentang orang yang dalam kondisi minus dia. Ya. Tapi balik lagi, ya jangan terus ya kehilangan harapan, do nothing. Ya harus tetap bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita segala macam ya yang kita sudah ya seharusnya kita sudah pasti bisa asal kita itu melihat pintu yang dibukakan itu tadi. Jangan fokus pada pintu yang tertutup itu tadi. Ya oke. Thank you Pak Rio. Pak Henry mungkin ada yang lain yang ya baik, terima kasih untuk apa yang telah di-sharingkan. Oke Pak, saya menyambut dulu ya. Ini satu pertanyaan dari Pak Yernias. Nanti setelah ini ada Bu Mel yang akan bertanya, ya mungkin bisa langsung bertanya kepada kita.
Pak Ponco, ini ada satu pertanyaan dari Pak Yernias. Secara pribadi saya salut dengan penyampaian materi dari tinjauan secara ilmiah dan teologisnya. Nah, beliau mau bertanya, bagaimana dengan kita yang katakanlah punya uang hanya 50.000, yang hanya cukup untuk hari ini? Nah, secara praktisnya bagaimana tips mengelola keuangan tersebut agar dapat melanjutkan kehidupan berikutnya? Mungkin Pak Ponco bisa menjawab ya pertanyaan ini. Silakan, Pak. Saya menganggap ini mungkin terlalu hiperbolis ini, dibuat terlalu ekstrim sekali ya. Kalau sudah bisa join Zoom ini mestinya sudah, menurut saya kondisinya tidak sampai se-ekstrim itu. Tapi kalau saya kembali pada tadi cerita yang saya cuma gini, apakah kita itu melihat Alkitab itu seperti cerita dongeng atau sebuah kebenaran yang menjadi acuan hidup kita. Nah, tadi kalau saya gunakan contoh, memang kalau saya ditanya hal seperti itu ya, dengan uang yang sangat terbatas dan sebagainya. Nah, saya tidak mungkin bisa memberikan penjelasan yang sangat ya, lalu tiba-tiba setelah saya jelaskan besok beres semua. Ya, saya adalah manusia yang juga terbatas, tapi saya percaya, ya balik lagi, kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong. Persoalannya adalah, ya, saya pernah ini sebetulnya itu pernah terjadi pada ini pelayanan saya, tapi dalam kondisi yang berbeda. Tapi saya pernah dengar cerita dari ini rekan saya yang juga sama-sama melayani. Dia itu tiba-tiba waktu selesai dia ini khotbah didatangi untuk mendoakan karena orang ini dalam kondisi kepepet supaya dia bisa bayar utang. Karena hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang selalu, ya istilah saya itu lebih mau connect dengan apa yang Tuhan ini mau, supaya dia bisa melayani dengan lebih mengena sasaran. Dia sepertinya mendapatkan hikmah untuk orang ini ditanya, mengapa kok dia utang dan seterusnya. Lalu terjadilah perdebatan. Ya, seolah-olah Tuhan ini kok untuk doakan kok sulit men. Ya, akhirnya orang ini ngomong, kalau ya dia hanya memaksakan minta orang lain, hamba Tuhan lain untuk mendoakan hanya untuk memaksakan kehendaknya dia nggak akan pernah beres masalahnya. Nah, setelah istilahnya itu sekian panjang proses ya perdebatan, akhirnya orang ini nangis, ya dia mau tidak lagi memaksakan. Doanya itu berurusan dengan supaya utangnya beres, tapi berurusan dengan berbagai macam mindset yang harus dia bereskan. Dia ada masalah dengan masa lalu dan seterusnya. Saya nggak bisa cerita detail, tapi ternyata kenapa kok saya menggunakan tadi poin mindset ini? Karena ternyata yang Tuhan lihat sebagai kebutuhan kita itu harus dibereskan dulu. Ternyata kebutuhannya bukan masalah urusan ekonomi, utang, dan sebagainya. Saya cerita ini betul-betul adalah yang pernah terjadi betul. Makanya kalau saya kembali, renungkan kembali berbagai macam hal supaya kita itu tidak terbiasa. Waktu kita ikut seminar, kita berpikir seminar ini membereskan masalah saya. Kita juga memperlakukan Tuhan seperti ya kita yang bosnya Tuhan yang kemudian kita paksa-paksa. Kita harus belajar untuk ya Pak, ya balik lagi introspeksi, menyadari kenapa kok ada terjadi masalah ini. Lalu kemudian kita perbaiki di situ. Kerendahan hati untuk mau membereskan itu tadi. Nah, testimoninya adalah hamba Tuhan ini waktu setelah
ya setelah beres dengan orang itu mau membereskan, dia harus ngampuni dan terus macam-macam, intinya begitu. Akhirnya apa? Ya, Tuhan punya cara untuk membuat orang ini akhirnya ngomong, betul Pak. Nah, saya berharap Filipi 3 ayat 10, Ibrani 3 ayat 10, kata mengenal. Pengenalan itu bahwa kita itu semakin hari supaya kita berubah seperti yang Tuhan mau. Kita itu menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Ya. Yang betul-betul rencanakan dalam hidup kita. Bahwa kita itu bukan ya bagaimana kita menikmati hidup ini. Seolah-olah kita itu adalah sambuan, tapi kita adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Saya berharap poin ini itu untuk menekankan tentang mindset itu. Jadi saya kembali pada ya katakanlah apa yang ada cuma segitu dan sebagainya. Kerjakan ya, coba mikir, cari teman dan sebagainya. Simple saja. Kalau kita itu punya jejak hidup yang baik, waktu kita ngomong pada teman yang memungkinkan, teman pasti nolong. Lalu kemudian terjadi macam-macam hal. Ya. Tapi saya sangat yakin, karena ini ceritanya bukan cuma kali ini saja. Saya dalam pelayanan saya, kemudian saya dapat testimoni, ya, yaitu apa? Waktu kita sudah beres, kita menjadi ya, seperti yang Tuhan mau. Tuhan itu tanpa, seperti dalam firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati manusia. Tuhan memberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi betul-betul, waktu Paulus nulis itu tuh karena dia itu betul-betul melihat bahwa dia tidak pernah bayangkan hidupnya. Saya tahu hidup Paulus tidak senyaman waktu dulu. Tapi dia waktu hidup di dalam kehendak Tuhan, dia nikmati itu. Nah, saya berharap mindset yang kita pakai untuk ya dalam seminar ini bukan mindset bahwa bagaimana melalui seminar ini masalahku beres. Tapi bagaimana aku mau berubah menjadi pribadi yang Tuhan mau, lalu Tuhan nanti akan memberikan solusi yang nanti ya tidak terbayangkan. Saya nggak tahu apakah ini bisa menjawab, tapi saya pastikan ya ini adalah sesuatu yang memang tidak tiba-tiba. Tapi karena saya selama pelayanan saya itu, saya melihat waktu orang itu istilahnya beres di hadapan Tuhan. Dia mau, ya itu sebenarnya waktu minggu lalu, ya Bu Maimunah sudah nyatakan itu. Pak Ponco, gitu ya, minta maaf, saya harus batasi, karena waktu kita ini sudah semakin larut. Ini saya memberikan kesempatan ya Pak Ponco, untuk pertanyaan, mungkin karena waktu juga ya, pertanyaan terakhir, mungkin akan disampaikan oleh Bu Melani. Ya, nanti setelah ini, karena kita mungkin waktu kita sudah melewati batas, nanti kita selesaikan sampai 8.30. Nggak terasa. Ya ini kalau dosen ngomong itu nggak kroso. Ya sudah. Sorry. Bu Melani, boleh memberikan. Selamat malam, Pak. Yo. Nah, berdasarkan pengamatan saya dan juga saya mungkin sebagai hamba Tuhan yang banyak bincang-bincang dengan jemaat yang bermacam-macam, saya menyimpulkan kira-kira ada 3 tipe keadaan orang pada hari ini, Pak. Yang pertama adalah orang-orang yang mungkin sudah kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka secara ekonomi memikirkan bagaimana hari ini saya bisa makan. Jadi hidup dari hari ke hari begitu. Yang kedua, tipe-tipe orang yang mungkin pekerjaannya itu stagnan begitu atau bahkan mengalami kesulitan, sehingga mereka itu fokus hanya bagaimana memikirkan pekerjaan saya ini nanti bisa berkembang atau pulih selama masa pandemi atau bahkan setelah pandemi. Dan tipe orang yang ketiga, Pak, adalah orang-orang yang mungkin selama ini mereka menggantungkan hidupnya itu kepada yang namanya investasi, deposito, dan lain sebagainya. Dan itu terdampak pada hari ini karena ya kita tahu mungkin banyak
lembaga-lembaga keuangan atau ya bank mungkin private gitu yang mengalami kesulitan juga, sehingga akhirnya mungkin mereka istilahnya interestnya itu ditangguhkan, atau bahkan yang mungkin mereka khawatir kehilangan keuangannya begitu. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan tips-tips begitu, Pak. Mungkin kalau yang pertama tadi Bapak udah jawab gitu ya, berarti kita mesti lihat peluang. Yang kedua juga mungkin itu Bapak bisa berikan tips, dan yang ketiga sekaligus merangkum pertanyaan yang ada di chat, Bapak bisa berikan tips-tips kalau orang mau ada gitu ya, ada dana hari ini dan mereka pengen berinvestasi, itu kira-kira tipsnya dari Bapak itu dalam hal apa begitu, Pak? Terima kasih. Kalau saya ditanya, betul Ibu, ada justru tipe yang ketiga itu ya justru bingung karena perubahan ini biasanya ya misalkan dia punya properti sekarang lagi stagnan, lagi ya bahkan drop kan gitu ya. Terus bagaimana? Nah, saya kok gini, mungkin nanti akan menghadirkan orang-orang yang lebih spesifik tentang hal ini. Ya. Tapi saya itu tahu persis, saya punya teman-teman yang pada waktu ya bicara tentang IHSG yang lagi drop sampai pada waktu itu di bawah 4.000 dan sekarang sudah rebound dikit. Dia sudah dapat banyak. Walaupun juga saya tahu sekian banyak yang lain itu menderita. Tapi saya selalu katakan gini, kalau saya bicara tentang hal itu, tenang saja, kamu itu masih punya. Ya, kalau kondisinya sekarang lagi sulit begitu dan lagi turun, sepanjang kita masih tahu bahwa kita itu bukan short term investor, bahwa itu adalah untuk long term. Tunggu aja, nanti ada waktunya. Kita itu ya seringkali gini loh. Makanya sebetulnya kembali pada rumus sederhana, uang itu tidak boleh di hati, di pikiran saja. Bahwa segala yang kita taruh itu, semuanya itu cuma masalah waktu. Dan ingat, kita itu pengelola, bukan pemilik. Jadi waktu kita itu merasa memiliki, itu menjadi berubah sikap kita. Ya, memang saya tahu ya, biasanya enak waktu dia sudah nggak terlalu enak, dia sangat sulit. Karena biasa, kedagingan itu kalau sudah biasa, ya, saya mungkin ini satu contoh saja ya, saya punya teman yang saya betul tuh nggak habis pikir. Mengapa? Karena waktu dia bersama dengan saya, di kota itu cuma ada hotel bintang 4. Dia adalah orang yang biasa hotel bintang 5 bahkan ya plus. Waktu tidur, kebetulan karena kita lumayan dekat, tidur bareng dengan saya. Itu ngomel terus. Duh, hotel bintang 4 tuh ngomel loh dia. Saya sampai waktu itu, kalau ya ini yang saya katakan itu, ya dia boleh punya uang, tapi pada waktu situasi kondisi di kota itu nggak ada hotel bintang 5, dia sudah kehilangan damai sejahtera. Ya, uangnya nggak bisa membeli ya inner peace pada dia. Nah, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang begitu dikendalikan hidup kita oleh karena uang itu ada di hati kita, bukan di otak kita. Saya nggak tahu apakah ini menjawab, tapi saya pastikan, ya, maksudnya gini, saya sebenarnya menjawab, tetapi tidak mudah ini. Mengapa? Karena itu bicara tentang emosi, bicara tentang perasaan yang saya mengatakan bahwa hati-hati, ya. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat ya 16, ya sebetulnya yang mau lengkap itu 15-17. Itu bicara tentang apa yang dari dunia, yaitu apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu bahaya sekali. Nah, seringkali kita justru itu tadi, ya. Saya tahu persis ya bahwa orang-orang yang dalam posisi yang seperti begitu tadi, itu ya, dia
sepertinya bingung. Nah, kalau saya ditanya, duit sekarang invest yang paling bagus bagaimana? Tidak untuk jangka pendek, ya pasti tetap yang nanti bakal rebound itu ya properti emas, itu klasik itu. Tapi balik lagi, hari ini ada orang yang mempunyai properti banyak, cash flow-nya nggak ada. Dia mau jual propertinya, nggak terima, karena harganya lagi jatuh. Loh, menurut saya, ngapain harus emosi? Kamu dulu belinya juga lebih murah kok. Ya lepas saja. Kalau kamu butuh cash itu, daripada kamu nggak bisa tidur. Karena sudah dalam hati. Saya nggak tahu, kalau cerita begini itu bisa menguatkan nggak ini. Jadi, kita sendiri itu seringkali tanpa sadar. Kita tuh memaksakan kehendak kita karena hanya banyak kali dalam kehidupan kita memang kita mengalami keberhasilan. Waktu gagal 1-2 kali, kita rasanya nggak rela, nggak terima. Nah, ini yang saya berharap acara ini itu membuat kita itu lebih bisa melihat bahwa Tuhan izinkan terjadi ini supaya aku belajar untuk bisa hidup yang seperti Tuhan mau. Nah, saya kembalikan ke situ untuk supaya kita itu tidak ribut dulu. Karena saya pastikan di luar kita itu lebih banyak orang-orang yang betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat buruk sebetulnya. Nah, kalau mereka saat ini, saya berharap menganggap kalau kita masih bisa ikut Zoom ini, kita harus percaya bahwa kita ada dalam kehendak Tuhan untuk supaya hari ini kita bisa dikuatkan. Kita bisa menyadari bahwa ada yang harus saya perbaiki untuk diri saya ini supaya saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan seolah-olah memaksakan segala sesuatu semuanya yang istilah saya itu ubahlah egosentris ini menjadi kristosentris. Oke. Saya nggak tahu, mohon maaf kalau saya punya keterbatasan untuk ini menjelaskan pengertian ini, tapi saya berharap semua yang ikut ini itu memiliki semakin banyak pengalaman pribadi untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita bisa sikapi dengan bijak melalui berbagai keadaan ini. Saya misalkan contohnya saya pribadi, saya sangat bersyukur walaupun juga karena saya itu harus ngajar online, bimbingan online, nguji online, itu repotnya ini adalah apa? Duduk terus. Tapi saya kok bisa merasakan hubungan saya dengan keluarga ini menjadi lebih banyak yang bagus. Walaupun saya juga tahu ternyata banyak keluarga itu tambah banyak ribut masa ini karena salah satu penyebabnya tidak bisa mengendalikan anak misalkan. Menurut saya justru ini kesempatan kita untuk bisa mengendalikan, jangan malah itu tadi semakin kita itu sepertinya senewan. Istilah saya nikmati aja. Itu yang saya sebut dengan surfing di atas wave yang kita tidak bisa kendalikan. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama. Sekali lagi, saya tutup dengan 3 poin tadi. Tetap percaya bahwa Tuhan masih mengendalikan semuanya, karena itu andalkan Dia. Caranya kita nggak tahu. Akal kita sangat terbatas untuk memahami kehendak Tuhan dan sebagainya. Tapi kita mungkin bisa merasakan langkah demi langkah bagaimana Tuhan bisa nuntun kita. Karena itu tetap berbuat baik. Waktu kita melakukan hal banyak yang baik, kebaikan itu akan pasti membuat kita itu nanti ada proses-proses yang kita tidak duga. Semoga inspirasi dari Antonio Gwyn tadi itu juga menjadi nanti pengalaman masing-masing yang berbeda supaya kita bisa nanti melihat
bahwa ada ya hal yang bisa kita lakukan dalam rencana Tuhan. Sebenarnya saya punya terpikir beberapa testimoni lagi. Cuma saya khawatir kalau ini nggak selesai-selesai nanti. Sorry. Okay. Saya terpikir ada orang yang dia pikir, ya biasanya dia di toko misalkan. Ya ini real story lagi. Gara-gara tokonya nggak bisa buka, dia sekarang jadi distributor. Ya, bisnisnya jadi online sekarang. Itu real juga. Gitu. Terus dia ngomong, mending tokonya saya jual. Ini salah satu juga contoh. Gitu. Jadi jangan pernah ya istilahnya ya ini buntu seolah-olah ya Tuhan itu cuma ada di pintu itu saja. Tuhan kita itu dahsyat sekali untuk memberi banyak pintu. Oke. Oke, ya. Sorry kalau saya tidak bisa memenuhi semuanya, ya. Tapi saya percaya ya saya juga belajar banyak. Terima kasih kepada semua audiens ya, khususnya lagi-lagi GKT untuk supaya kita semua ini betul-betul sadar bahwa kita adalah alat dari Tuhan untuk supaya dalam hidup kita bisa semakin memuliakan nama Tuhan. Oke. Dan Yesus berkati. Terima kasih sekali.